Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar. Sebagai lembaga baru, Badan Pangan Nasional berupaya membangun tata kelola ketahanan pangan nasional yang lebih baik. Sebagai upayanya, Bappenas terus menguatkan kolaborasi dengan petani dan peternak, akademi, dan berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitasnya di sejumlah komoditas pangan. Kepala Bappenas, Arief Prasetyo Adi dalam peringatan Hari Pangan Sedunia di Kansus Sholawat Habib Lutfi Kota Pekalongan, Kamis 10 November 2022 menyampaikan inflasi Indonesia di angka 5,9% dan pertumbuhan ekonomi 5,7%. Artinya, masih ada jarak antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kalau boleh lebih tinggi daripada inflasi. Tidak ada gunanya jika inflasi lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut inflasi yang bisa dijaga berasal dari pola konsumsi, terutama dari barang-barang pangan, sehingga para kepala daerah untuk menggunakan dana alokasi umum serta dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau senilai 2,17 triliun untuk menjaga inflasi. Di sisi lain, ia mengatakan saat ini Bappenas sedang merancang tata kelola pangan Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah penggunaan teknologi. Poinnya adalah Badan Pangan Nasional bersama petani, peternak itu memang harus mempersiapkan beberapa hal seperti yang ditugaskan dengan Perpres. Tentunya nggak bisa sendiri sehingga perlu bantuan dari Pemprov, dari Kadis yang terkait, dari dinas terkait, kemudian tentunya dengan doa para ulama juga. Jadi ini ulama, jadi umaro, ya, ini semua jadi satu, bagus banget gitu ya. PLT Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Surjarwanto menyebutkan 3 komoditas pangan menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Tengah. Ketiganya yaitu beras, kedelai untuk tahu tempe, dan minyak goreng. Untuk beras pengaruhnya hanya sedikit. Untuk kedelai saya kira harus gemar menanam kedelai. Sebab ketergantungan tempe tahu kita sudah tinggi. Untuk beras yang menjadi faktor penyebabnya karena saat ini musim tanam bukan panen. Di sisi lain tidak sedikit sawah yang terdampak bencana banjir akhir-akhir ini. Hanya 3 itu, komoditas lainnya deflasi. Ia menyebut inflasi Provinsi Jawa Tengah saat ini di angka 6,0%. Turun dibanding bulan lalu yang ada di angka 6,04%. Jadi pengusaha RMU Rice Milling Unit kita bantu operasional dari BBM-nya. Ya, ada yang 30 liter per hari, ada yang 40 liter per hari dan seterusnya. Itu dengan begitu maka dia akan tetap bisa menjual harga pangan yang baik, yang kompetitif. Kemudian yang kedua kita juga bantu subsidi transportasi dari hasil panenan ke pasar, ke tempat yang membutuhkan. Nah ini agar tidak terjadi kenaikan juga, maka subsidi di transportasi. Nah cara-cara ini sebenarnya untuk menjaga stabilisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban. Nah kita akan terus melakukan ini sampai kemudian betul-betul ekonomi kita pada rasionalitas yang baik. Robi Suharto, Batik TV melaporkan.